Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan mengalami lonjakan jumlah penumpang pada H-2 dan H-1 Hari Raya Natal. Meski demikian, kenaikan jumlah penumpang ini diprediksi tidak akan terlalu signifikan. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, pihak bandara sudah mengoperasikan Terminal 2F untuk kedatangan internasional serta Terminal 1A untuk kedatangan domestik. Kedua terminal itu dioperasikan hanya untuk kedatangan, sedangkan untuk keberangkatan penumpang internasional tetap melalui Terminal 3 dan penumpang domestik melalui Terminal 2. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Rio Cornelianto yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Said, tadi Anda menyatakan bahwa terjadi kenaikan jumlah penumpang di sana. Nah, seperti apa selengkapnya, Said? Baik, Rolando, jika kita melihat rata-rata jumlah penumpang yang tiba ataupun yang berangkat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setiap harinya, ini data yang kami dapatkan sekitar 80 ribuan penumpang yang berangkat dan juga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setiap harinya. Namun hari ini kami mencatat, Rolando, Kamis 23 Desember 2021 ada 259 penerbangan yang tiba ataupun yang berangkat, baik itu domestik atau juga internasional, yang membawa sekitar 90 ribuan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jumlah ini meningkat sekitar 12%, Rolando, apabila kita bandingkan pada hari normal yang saya katakan tadi, yaitu sekitar 80 ribuan setiap harinya. Dari pantauan kami, Rolando, juga memang tepatnya di Terminal 3 keberangkatan ataupun kedatangan dan juga di kedatangan internasional di Terminal 3 ini, Rolando, kepadatan memang cukup signifikan begitu. Di titik-titik check-in juga kami melihat antrian yang cukup panjang. Ini juga membuktikan memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami juga sempat berbincang dengan para penumpang ini yang menunggu waktu keberangkatan. Rata-rata mereka mengatakan akan melakukan liburan dan juga pulang ke kampung begitu untuk kemudian merayakan Natal dan juga Tahun Baru nanti. Apabila kita melihat di keberangkatan ataupun kedatangan internasional, Rolando, ini juga jika kemarin kita mendapatkan informasi ini terjadi penurunan penumpang di kedatangan internasional ini hanya sekitar 2.800-an. Hari ini terjadi peningkatan lagi, Rolando, dari yang kemarin 2.800-an. Ini kami mencatat hari ini sekitar 3.300-an penerbangan, maksud saya 3.300-an penumpang yang akan tiba di Indonesia pada hari ini, dan ini meningkat jika dibandingkan pada hari kemarin. Dan seperti yang dikatakan oleh Satgas COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga rata-rata setiap harinya penumpang internasional ini ada sekitar 3.000 hingga 4.000-an, dan menjelang Natal dan Tahun Baru ini memang akan mengalami peningkatan. Seperti yang Anda katakan juga tadi, Rolando, bahwa pihak bandara memprediksi memang ini mulai besok 24 Desember 2021 atau H-1 Natal yang jatuh pada Sabtu 25 Desember ini akan terjadi peningkatan penumpang memang meskipun tidak signifikan, namun pihak bandara sudah mengantisipasi adanya lonjakan ini dan akan terjadi lonjakan ini selama 2 pekan sejak 24 Desember ini, dan ini memang antisipasi yang dilakukan oleh pihak bandara ini terus dilakukan. Kami juga melihat meskipun di tengah-tengah kepadatan para penumpang yang ada di Terminal 3 ini, Rolando, setiap titik-titik keramaian ini juga kami melihat ada petugas yang memang berpatroli begitu mengontrol apabila ada pelanggaran dari protokol kesehatan yang tidak melepas, maksud saya yang sempat melepas masker lalu kemudian juga melakukan kerumunan begitu. Ini pihak bandara ini selalu berpatroli dan mengingatkan kepada para penumpang untuk kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, dan dipastikan bagi pihak bandara ini akan selalu mengupdate ataupun melakukan penyesuaian apabila memang terjadi kepadatan-kepadatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Rolando. Baik, jadi terjadi lonjakan penumpang namun tidak signifikan seperti itu, Saidnya. Lalu selanjutnya ini terminal mana saja yang dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta sejauh ini? Menjelang Natal dan Tahun Baru ini, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam hal ini Angkasa Pura II, Rolando, sudah mengoperasikan semua terminal yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu seperti yang Anda katakan tadi, Rolando, bahwa Terminal 1A dan juga Terminal 2F yang selama ini sudah ditutup kurang lebih hampir 2 tahun begitu karena dilakukan renovasi. Untuk kali ini sudah mulai dibuka, Rolando, untuk kemudian mengantisipasi adanya lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk Terminal 1 sendiri ini dibuka di Terminal 1A yang
yang ini akan menerima kedatangan daripada penumpang domestik, sementara Terminal 2F ini akan menerima kedatangan internasional yang dibuka memang sejak 16 Desember kemarin. Ini untuk antisipasi juga memang karena kita tahu di kedatangan internasional ini sempat menumpuk yang selama ini difokuskan hanya di Terminal 3 ini, namun sejak sekarang ini sudah mulai diaktifkan lagi. Jadi seluruh terminal yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, Rolando, sudah mulai dioperasikan. Selain membuka terminal-terminal yang ada di bandara ini, Rolando, ini pihak dari bandara juga ataupun juga dan Satgas COVID-19 yang ada di bandara ini membuka titik-titik checkpoint ataupun memperbanyak checkpoint seperti misalnya di kedatangan internasional ini yang sebelumnya hanya beberapa titik saja untuk kemudian memeriksa verifikasi data dan juga bagian keimigrasian dan lain sebagainya. Ini pihak bandara dan juga dan Satgas menambah titik-titik sehingga bisa mengurai penumpukan yang ada di bandara ini. Selain itu, Rolando, selain daripada pembukaan beberapa terminal di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, pihak pemerintah juga dalam hal ini Satgas COVID-19 ini kemudian membuka lagi tambahan fasilitas karantina, Rolando, yang memang selama ini menjadi polemik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang kita tahu sempat viral ada penumpukan penumpang yang datang dari luar negeri yang mengalami harus menunggu beberapa lama untuk kemudian bisa mendapatkan fasilitas karantina gratis, dan ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan menambah sekitar 3 lokasi karantina di DKI Jakarta. Yang kami catat di sini ada Rusun Panggilingan di Pulau Gebang, Jakarta Timur, lalu ada juga di Rusun dan Mogot, Jakarta Barat, lalu kemudian ada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPM Jakarta Selatan. Kapasitas 3 lokasi ini, Rolando, ada sekitar 4.000-an, sehingga ini diharapkan dengan penambahan lokasi ini tidak ada lagi antrian di bandara untuk kemudian menunggu adanya pihak bandara untuk kemudian mengantar para pelaku perjalanan internasional ini untuk kemudian dikarantina. Karena memang selama ini, Rolando, yang menjadi masalah adalah kenapa kemudian terjadi penumpukan di bandara ini, karena pihak bandara harus menunggu ACC ataupun persetujuan dari pihak fasilitas karantina yang pada saat itu memang terjadi full begitu, sudah terisi penuh, sehingga para penumpang ini harus menunggu dulu berjam-jam, bahkan ada yang 1 kali 24 jam menunggu untuk kemudian mendapatkan fasilitas karantina. Sehingga diharapkan dengan penambahan fasilitas karantina ini diharapkan tidak ada lagi penumpukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang tentu saja ini diharapkan menjelang Natal dan Tahun Baru ini tidak terjadi lonjakan COVID-19 apalagi gelombang ketiga yang kita tidak inginkan bersama. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian tadi laporan dari rekan Said Masyur dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.